Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Devretes Jaramano, mahasiswa semester 6. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudari dalam sarapan rohani Sekolah Tinggi Teologi Paulus Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati hamba, juga memberkati para pendengar. Biar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kami semua. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu indahnya hidup dalam pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengampuni adalah suatu kata atau kalimat yang sangat gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk melepaskan dan membebaskan diri dari luka hati serta rasa benci dalam hati kita. Kita harus melepaskan dan membuang semua itu dan jangan pernah menumpuk atau bahkan membiarkannya bertumpuk dalam hati kita. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa hidup dalam pengampunan itu indah? Berikut tiga alasan yang akan kita renungkan. Yang pertama, karena Allah telah mengampuni kita. Kita bisa baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dari pembacaan ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengampuni hambanya. Sebagaimana sang raja membebaskan hamba tersebut dari seluruh hutangnya. Demikianlah Allah Bapa mengirim Tuhan Yesus Kristus untuk membayar lunas semua hutang dosa kita. Segala hal buruk yang pernah kita lakukan dalam hidup sudah diampuni dan dibayar lunas di Kalvari. Yesus telah menggantikan kita. Ia telah membayar waktu yang seharusnya kita habiskan di penjara. Ia menanggung semua aib kita dan membayar lunas seluruh upah dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu karena dengan membenci kita menyiksa diri sendiri. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membenci sejatinya merupakan sebuah luka hati yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Setiap kali kita membenci seseorang, hal itu akan terasa lebih menyakitkan bagi kita dibandingkan bagi orang yang kita benci. Kenyataannya, sementara kita masih dibebani oleh sesuatu yang terjadi bertahun-tahun, orang tersebut sudah melupakan peristiwa itu. Masa lalu kita biarlah menjadi masa lalu, dan itu tidak dapat melukai kita lagi kecuali kita terus mempertahankannya. Poin yang ketiga yaitu karena kita membutuhkan pengampunan setiap hari. Kita bisa baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Alkitab secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan dapat menerima sesuatu yang kita sendiri tidak bersedia memberikannya. Apakah kita ingin diampuni? Alkitab mengatakan bahwa kita butuh pengampunan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengatakan bahwa sikap mengampuni merupakan sebuah gaya hidup. Mengampuni bukan sesuatu hal yang hanya kita lakukan sekali saja. Kita membutuhkan pengampunan setiap hari dan kita harus meminta pengampunan setiap hari. Kita harus bersedia memberikan pengampunan. Pengampunan harus berkelanjutan. Pengampunan harus menjadi sesuatu yang kita nikmati dan kita usahakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup indah, maka hiduplah dalam pengampunan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Amin.